MP. Kemudian yang terhormat juga Bapak Irwan Rosadi Eskom selaku CGP Angkatan 10 dan Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif pada hari ini. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini di sini. Kemudian salawat serta salam tak lupa termasyarakat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan oleh Ibu Kepala SMK Negeri Sawi. Acara ketiga, acara inti yang akan diisi oleh Bapak Irwan Rosadi Eskom. Dan terakhir, penutup. Baik, Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri Sawi yang terhormat Ibu Dr. Nadefa Gardiana MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Agung Wakil Humas SMK Negeri Sawi, Bapak Irwan Rosadi CGP SMK Negeri 1 Selawi Angkatan 10 dan Bapak Ibu guru yang telah mewakili Bapak Ibu guru lain yang mengikuti desiminasi dari CGP Pak Irfan Angkatan 10 yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita bisa berkumpul di lingkungan wilayah TKJ ini dalam rangka menerima desiminasi dari Pak Irwan tentang budaya positif sebagai implementasi program dari guru bergerak angkatan 10. Saya ucapkan selamat kepada Pak Irwan yang sudah lolos untuk seleksi CGP angkatan 10 dan juga ini sedang berproses. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan harapan saya sebagai pimpinan di SMK Negeri 1 Selawi ini dengan semakin banyaknya guru penggerak di SMK Negeri 1 Selawi bisa memberikan warna yang luar biasa bagi kemajuan SMK Negeri 1 Selawi dan semua itu adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada para siswa. Dengan demikian dampak yang positif adalah agar para siswa terlayani dengan baik sebagaimana mestinya dan sebagaimana seharusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bersama di dalam ditampilkan bahwa desiminasi hari ini adalah tentang budaya positif. Ya. Artinya apa? Nanti yang disampaikan Pak Irwan sebagai pengalaman ketika mengikuti program-program di pelatihan CGP khususnya tentang budaya positif kali ini didesiminasikan kepada teman-teman yang kebetulan mungkin belum masuk CGP. Nanti harapannya ini memang tidak bisa belum bisa ya Pak, bukannya tidak bisa belum bisa didesiminasikan ke seluruh warga sekolah. Suatu saat nanti saya minta para CGP tidak hanya Pak Irwan karena alhamdulillah termasuk Pak Agung juga sudah lolos dari guru penggerak dan Pak Patrosi serta Pak Maulani ya, Bu Ika, Pak Ozeli ya, dan ini sekarang Pak Irwan. Mungkin setelah Pak Irwan ada yang daftar tunggu ya Pak, Pak Susmono sama Bu Yuli ya. Nah mungkin mudah-mudahan sekali lagi dengan semakin banyaknya bergerak nanti betul-betul bisa mengajak ya, mengajak dalam hal positif kepada
kepada Bapak Ibu guru lain yang kebetulan belum berkesempatan menjadi guru penggerak, agar bersama-sama mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan baik, ya. Memberitahukan juga saya libatkan peran sertanya, ya, di tangan-tangan guru penggerak. Semoga teman-teman juga bisa berkolaborasi, ya. Karena apa? Ya, ini eranya era guru penggerak, ya Bapak Ibu, karena di dalam slogan guru penggerak bergerak, tergerak, dan penggerakkan. Artinya tidak usah disuruh bergerak, tapi ya tetap koordinasi dengan pimpinan. Dan itu adalah menggerakkan orang lain, hatinya tergerak melihat sesuatu yang kurang pas, kemudian tergerak, bergerak, ya, tidak stagnan, ya, dan menggerakkan berarti mempengaruhi orang lain untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan positif, ya, termasuk di dalamnya budaya positif. Kita semua budaya positif itu apa saja? Ya, di antaranya salah satunya yang saya ketahui yaitu ada budaya dalam hal ini keyakinan kelas di antaranya. Jadi nanti semua guru yang mengajar di sekolah ini mengimplementasikan bagaimana setiap kelas punya keyakinan kelas yang disepakati bersama, dibuat bersama, disepakati bersama, dilaksanakan bersama. Dengan demikian tidak ada hukuman, ya, tidak ada hukuman, kemudian tidak ada apalagi sekarang apa ya zaman dulu, ya. Era saya itu saya masih terngiang-ngiang di sampling menghapus oleh guru matematika saya. Karena memang saya bodoh sekali Bapak Ibu dalam hal matematika. Tapi alhamdulillah anak dan suami ya tidak bodoh matematika, karena saya berdoa berilah pasangan saya yang melengkapi saya gitu. Dan alhamdulillah suami melengkapi dari eksak dan anak-anak ikut sejak bapaknya. Jadi bodoh dalam matematika, cara tolong. Ya. Tapi ternyata memang sebetulnya hukuman Bapak Ibu guru itu bukan dalam rangka menjatuhkan. Kalau kita berpikiran positive thinking, ya. Dulu saya samplong menggaris karena suruh mengerjakan papan tulis salah terus. Tapi hari itu justru memacu yang tadinya saya matematikanya 5 terus akhirnya jadi 7. Itu pencapaian yang luar biasa. Tapi bagi saya loh, ya, yang matematikanya tadinya 5 terus jadi 7 berkat Pak disabet terus gitu loh, ya. Tapi saya berterima kasih sekali kepada guru matematika saya karena akhirnya bisa mengangkat saya, ya, dalam hal matematika. Nah, tampaknya setelah melalui riset, ya, bahwa ternyata hukuman itu hanya untuk jeda sesaat, tapi berkelanjutannya perlu pendekatan yang lebih manusiawi, ya. Sehingga tadi anak-anak tidak lagi pakai push up, lari 100 kali, menghormat bendera di lapangan selama sehari, gitu kan. Kalau dulu seperti tapi sekarang izin, ya, dengan pendekatan yang lebih persuasif, dengan manusiawi, ya, bahwa sejatinya kan menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita itu menuntun, ya, bukan memutuskan. Kita bukan sebagai pengambil keputusan, ya. Jadi nilai-nilai yang diperoleh anak itu adalah nilai-nilai pikiran anak atas pimpinan kita. Mudah-mudahan budaya-budaya positif khususnya yang dikenalkan oleh program-program di guru penggerak nanti akan membawa virus, ya, virus positif tentunya ke sekolah kita, sehingga paling tidak diawali, ya, implementasinya diawali dari para guru penggerak, ya. Dengan demikian yang kebetulan belum bergabung dalam guru penggerak paling tidak tahu seperti itu implementasinya seharusnya seperti itu, ya. Dengan demikian mereka pun akan welcome, ya, akan menyambut positif terhadap apa yang ada di dalam pelatihan guru penggerak. Dan yang notabene sekarang pun di PMM banyak sekali, ya, Bapak Ibu yang sudah mengerjakan PMM itu tahu di situ ada topik-topik, salah satunya tentang disiplin
positif, bagaimana implementasinya, di situ ada videonya, bahkan ada tesnya, nanti bagi dapat sertifikat. Tapi yang terpenting bukan sertifikatnya, ya. Yang terpenting adalah bagaimana mengimplementasikan dengan sesungguhnya, dengan sebaik mungkin, dan anak-anak bisa riang dan gembira, bahagia. Gurunya juga ikut bahagia, bukan menjadi beban. Itu saja Pak Irwan dan teman-teman. Sekali lagi selamat kepada Pak Irwan. Mudah-mudahan ini masih berapa bulan lagi Pak Irwan? Sampai Oktober ini baru bulan masuk Juni ya. Berproses Pak, itu memang berproses. Dan saya yakin teman-teman yang sudah lolos guru penggerak merasa bahwa itu bukan beban. Bukan beban kan Pak Polisi senang kan? Senang, saya sendiri sebetulnya senang. Tapi itu semua. Jadi untuk ikut guru penggerak sudah bukan saatnya saya lagi ikut guru penggerak, tapi dia yang mendampingi saja. Yang mendampingi Bapak Ibu yang menjadi guru penggerak. Tetap semangat, sehat selalu dan bahagia selalu. Jangan lupa selalu bersyukur. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan saya mohon maaf langsung mundur diri karena tadi saya pukul 13.30 baru mulai Zoom pengelolaan PMM bagi kepala sekolah. Tadi saya kesini sebentar, izin ya Pak Irwan, saya mundur diri dan teman-teman nanti hasilnya nanti akan saya tahu lewat Pak Irwan ya. Saya akan lanjutkan Zoom, mudah-mudahan jalan sampai selesai sukses, lancar tanpa kendala apapun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bapak Ibu, acara selanjutnya itu acara ini diseminasi budaya positif CGW angkatan 10 yaitu oleh Bapak Irwan Proses ISA. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan untuk Bapak Saya sambil menikmati hidangan yang ada, mohon maaf kalau misalkan hidangannya kurang banyak dan masih mungkin dimulai terlebih dahulu. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada hari ini di destinasi budaya positif, saya di CGP angkatan 10. Untuk budaya positif tersebut nanti akan saya paparkan tentang dua untuk yang di rencana tidak lanjut aksi nyata. Yang pertama yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin bisa dilanjut dulu. Kita speaking dulu ya. Kita speaking dulu. Tetap gambar saja. Coba semua. Ya, kita coba gambar dulu. Ini SBD-nya ya buat apa namanya ya, boleh dikatakan ya menebak gambar untuk berpikir sejenak lah. Kalau kita masuk suapan nasi untuk berjajan ya, maka kita harus berjalan. Oke, ini apa? Aduh, sudah gampang ya. Nah, itu coba. Nah, sekarang apa ya? Iya, sepatu.
Terus ada sepatu kanvas. Tahu Pak? Sepatu kanvas. Kayak kita lihat ya, melukis sepatu ternyata. Ada lagi banyak ya. Nah ini model karate. Yang ini lari maraton. Ada lagi tak dapat yang lain? Ya betul, finish. Jadi di situ ada orang lari sekaligus ada yang debutannya ya. Selanjutnya di situ ada buku. Tiga buku matematika seperti itu. Apa? Tuh. Di situ menghitung ya, coba kita lihat menghitung buku. Ya, yang gambar seperti itu. Jadi tidak harus diumpamakan yang seharusnya yang tadi. Nah ini harusnya bisa ya. Apa? Arah tujuan. Hitungan tajam. Hitungannya mana Pak? Dua arah. Kayak ini jawabannya. Masih banget jalan. Iya. Ada lagi? Apa yang target itu? Tepat sasaran. Fokus. Biar fokus ya. Yang selanjutnya di sini. Itu amplop ya. Terus ya, betul ya, menulis surat. Iya, padahal sepele ya. Nah, ini terus selanjutnya. Nah, ya ide, betul. Tapi di sini lebih tepatnya menemukan ide. Nah, biasanya ide itu dengan lampu ya, lampu yang bercahaya. Selanjutnya ada jam terbang. Iya, jam terbang. Satu lagi. Apa itu? Lowongan kerja, bunga kok kerja? Iya betul, bunga law. Karena bunga dengan law, lowongannya nggak ada. Ya, mungkin itu untuk SBT-nya berupa gambar saja. Yang selanjutnya masuk ke materi lagi. Sebentar itu. Oke, di sini ada setelah SBT ada pertanyaan pemantik di sini, setuju atau tidak setuju? Ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif meningkatkan disiplin anak.
Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, barangkali ada yang mau berpendapat, silakan untuk pertanyaan pemateri ini, setuju atau tidak setuju. Kalau setuju alasannya apa, kalau tidak setuju juga alasannya seperti apa. Monggo. Satu tidak setuju alasannya Pak. Satu kelas. Kalau ini setuju, karena positif itu mendorong anak untuk berpikir logis. Yang ketiga, mungkin dilakukan asumsi. Kalau dari gerak, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, tidak setuju. Alasannya karena dengan adanya penghargaan maka anak tersebut akan mengharap terus-menerus. Nanti saya belajar akan mendapatkan nilai-nilai ketika tidak diberikan maka anak tidak akan belajar. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Yang kedua, sesuai dengan yang memang yang positif meningkatkan anak ini. Menurut saya tidak setuju karena yang positif itu tetap memberi dari hukuman. Jadi sama dengan poin nomor 1 itu hukuman Oke, ada lagi? Ibu-ibu. Oke, itu ada pertanyaan romantik ya, setuju dan tidak setuju. Oke, Bu, next. Nah, di sini disiplin. Kalau disiplin dalam bahasa Latinnya disiplina, apa? Disiplina ya, betul ya, disiplina artinya belajar. Itu bahasa Latin yang membuat atau menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal. Terus yang selanjutnya ada motivasi internal. Untuk yang eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu pertanyaannya. Kalau motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri, di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu untuk yang tujuan disiplin positif. Oke, next. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternalnya dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan tadi itu dari Alfikon ya, 1993. Betul tadi ada beberapa yang setuju dan ada beberapa yang tidak setuju. Oke, next Bu. Di sini ada beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang jelas. Di sini kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi.
Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, yang konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Itu hal berbeda hukuman dan konsekuensi, lebih ke arah konsekuensinya ya daripada hukuman. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk menjadi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan, untuk konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus yang selanjutnya di sini marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau temporer. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya. Yang pertama di situ ada bertahan hidup, survive, kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan kebebasan. William Glasser, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau Saja mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sekali-kali dengan murid merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harmoni. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidup
tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. William Wesser. Ya, tadi video 5 kebutuhan dasar ya, khususnya untuk siswa. Kalau siswa melakukan kesalahan, kemungkinan di sana itu berarti masih ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Itu kemungkinan besar akan melakukan kesalahan. Terus yang selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 untuk posisi kontrol khususnya untuk guru ya. Di sini ada penghukum. Di sini ada pembuat orang merasa bersalah. Terus yang ketiga itu teman. Yang keempat pemantau dan yang kelima adalah manajer. Di sini guru berbuat. Kalau dari semua itu guru itu yang lebih bagus mana Bapak Ibu? Manajer ya. Paling tidak kalaupun yang di sini yang berhasil dan sukses di sini adalah manajer. Kalaupun belum bisa ke manajer, minimal ke pemantau. Kalau pemantau belum, berarti kita ke teman. Tapi yang dua ini, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu jangan dilakukan karena ini nanti dampaknya akan negatif. Yang jelas kalau penghukum berarti gurunya suka menghukum. Ya, misalkan terlambat, ya gurunya mesti menghukum dengan apa itu seperti itu. Kalaupun yang membuat orang merasa bersalah itu biasanya diomongi dulu. Ya, diomongi, diulang-ulang, nanti siswa itu yang jelas akan ya merasa bersalah. Tapi di sini kalau misalkan kita sebagai teman di situ membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau itu menghitung ataupun mengukur, dan manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu perbedaannya untuk 5 posisi kontrolnya. Di motivasinya dicoba, motivasinya guru berkata
Itu kalau berbuat ya tadi. Yang kedua adalah guru berkata. Kalau yang penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu mesti ada kata-kata awas. Terus di situ apa? Kamu seharusnya apa ya tulisannya? Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu apa? Lelah sekali. Oh, lelah sekali. Nah itu untuk yang membuat orang merasa bersalah. Tetapi beda lagi dengan yang teman. Ayo lakukan demi ibu. Ini berarti gurunya ibu ya, bukan bapak ya. Terus di sini, maka kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu, itu menjadi teman. Tetapi berbeda lagi kalau pemantau itu mesti ditanyakannya apa peraturannya, apa tata tertibnya. Kalau manajer beda lagi, apa yang kita yakini di keyakinan kelas. Terus apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu perbedaannya untuk yang dari penghukum sampai dengan tingkat manajer. Itu untuk guru berkata. Di situ guru apa? Jadi ini apa yang di sini? Hasil ya, hasil. Kalau penghukum itu yang jelas akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau bisa juga berbohong. Itu hasilnya. Terus kalau membuat orang merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal dan juga berbohong. Tetapi kalau teman, hasilnya itu pasti akan ketergantungan. Yang pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi ya berarti nanti mungkin dia akan kembali ke seperti semula. Kalau untuk manajer itu mengeluarkan pribadi. Nah di sini saya akan loncat ke dampak pada murid. Dampak pada murid di sini apa? Untuk penghukum yang jelas kalau sudah dihukum itu mengulangi kesalahannya. Tetapi kalau orang membuat merasa bersalah itu merasa benda diri. Yang selanjutnya untuk teman itu biasanya lemah, tidak mandiri dan ketergantungan tadi. Kalau pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, ribet. Untuk yang tingkat manajer itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, itu untuk yang di manajernya. Untuk di situ murid berkata, ya di situ untuk menghukum, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Itu biasanya seperti itu ya. Terus yang ke membuat orang merasa bersalah itu mesti maafkan saya. Itu dari siswanya. Kalau teman itu saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ya ternyata begitu. Jadi menandakan ataupun ketergantungan kepada bapak ibunya. Terus untuk memantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Kalau di sini itu identik dengan reward ataupun hadiah. Ya, beberapa halaman yang harus saya tulis. Itu untuk memantau. Untuk yang manajer di sini, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaannya. Kalau siswa berbuat salah, di situ untuk manajer itu ya hal-hal yang dilakukan adalah bagaimana cara saya memperbaiki kesalahannya. Ya, itu perbedaan untuk 5 kontrol mulai dari penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya yakin Bapak Ibu mungkin di antara 5 posisi tadi. Ya, yang jelas sebelum saya mengenal 5 posisi kontrol ini ya
Penghukum juga pernah. Teman kayaknya pernah. Tapi untuk pemantau kayaknya jarang ya Pak. Karena hanya mampu saja. Orang membuat rasa bersalah juga kayaknya kita pernah. Ya, tetapi untuk yang manajer ya kita belajar bareng-bareng di sini, khususnya yang 5 posisi kontrol. Lebih bagusnya di posisi sebagai orang guru adalah manajer. Oke, next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Kita adalah bersama. 1. Posisi penghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jangan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru
posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Itu ya untuk 5 posisi kontrol yang sudah digambarkan tadi. Di antaranya tadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, terus yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau monitor, dan yang kelima adalah manajer. Ya, yang jelas posisi yang lebih bagus atau lebih bagus adalah di posisi yang manajer. Yang selanjutnya di sini ada restitusi ya. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran ataupun bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah cara yang paling baik, restitusi diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan di sini ada restitusi untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Di sini ada yang pertama menstabilkan identitas. Terus yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Terus yang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Yang selanjutnya di sini ada validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Itu untuk validasi kebutuhan. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk yang validasi kebutuhan.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kalau nilai-nilai apa berarti di sini menyangkut keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan yang tadi. Ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Next. Untuk menstabilkan identitas di sini, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini ada beberapa kata. Menurut kamu, perbuatan yang kamu lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Itu salah satu untuk menstabilkan identitas. Terus yang kedua di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Untuk validasi kebutuhan, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, ataupun survival. Nah di sini ada kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ini untuk validasi kebutuhan. Sekarang ceritakan pada saya apa alasannya. Nah, suatu siswa melakukan kesalahan. Terus di sini yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini ada, kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu salah satu kata untuk menanyakan keyakinan. Yang selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Jadi setiap nanti kesalahan siswa-siswinya di SMK 1 Selawi, ya paling tidak segitiga restitusi ini harus diterapkan. Ya, tanpa tadi ya dengan posisi penghukum, pembuat merasa bersalah ataupun teman, monitor maupun manajer. Ini rumusnya tadi segitiga restitusi tadi. Itu harus ada menstabilkan identitas, terus yang validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi nanti anak tidak mungkin akan merasa dendam ataupun benci pada gurunya. Yang selanjutnya di sini ada keyakinan kelas versus peraturan kelas. Menurut dosen 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara instinktif. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, di sini ada perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya di sini adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturannya. Keyakinan kelasnya di sini menghormati orang lain. Yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Terus selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Di situ keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan.
Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya, keselamatan dan keamanan. Itu untuk keyakinan kelas dan pelatihan. Nah, di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Di sini sama-sama kesepakatan kelas, tetapi ada beberapa yang arahnya ke keyakinan kelas tadi. Ya, itu sama-sama kesepakatan kelas, tetapi di dalam isinya itu ada keyakinan kelas. Misalkan di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Di sini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya di situ saling menyayangi. Tetapi secara umum itu masuk dalam kesepakatan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Ya, semangatnya itu adalah keyakinan kelas. Sama dengan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu kesepakatan kelasnya. Oke, di sini refleksi ya, untuk materi mungkin sudah selesai. Saya minta nanti beberapa guru di sini. Di sini 1 dan 2 saja ya, 2 guru putra dengan ibu-ibu. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini? Terus yang kedua, apa harapan setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini? Silakan dua bapak atau ibu. Silakan untuk merefleksikan tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, refleksi yang apa yang boleh dirasakan setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, dari mengikuti diseminasi ini dan kita tahu bagaimana bersikap. Jadi juga manajer ya Pak, dan mengetahui kalimat-kalimat posisi kontrol dan restitusi. Terima kasih aturan atas diseminasi. Ya. Ini monggo silakan satu harapan dari Bapak. Harapan untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Terima kasih Pak atas waktunya. Refleksi tentang apa harapan kita itu setelah berkegiatan kan nanti setelah saya mendapatkan ya, saya mengikuti ini yang sangat pas sekali karena kita diri kita sendiri dan sangat penting guru maupun seperti orang tua di rumah ya, yang intinya bagaimana kita bisa menyelesaikan posisinya seperti apa kita menghadapi masalah-masalah yang bisa ada anak atau seperti kita. Harapan saya apa yang saya dapatkan di materi ini bisa saya terapkan semaksimal mungkin ya, baik dari segi cara teorinya ini bisa diterapkan dan diimplementasikan di kelas saya atau di sekolah SMK siswa ini ya, tapi bisa menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan kita, tidak mudah berbohong dan sebagainya. Jadi memposisikan guru menjadi manajer di kelas sekolah. Terima kasih Pak. Terima kasih.